Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa melalui tayangan ini. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan khusus untuk jemaat GPD Sola Gracia yang pada kesempatan ini saudara-saudara dikasih Tuhan oleh anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Saudara jemaat yang ada di rumah masih bisa bertemu dengan saya walaupun hanya melalui tayangan ini. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dan saudara di rumah juga bisa berdoa bersama saya. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau, sebab oleh anugerah dan kasih Tuhan, kami boleh ada saat ini, boleh menikmati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk kami dilawat Tuhan lewat firman-Mu. Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, kuasa-Mu bekerja dalam setiap kami. Roh Kudus melawat hati dan pikiran kami, untuk kami senantiasa boleh mengerti akan setiap kehendak dan rencana-Mu di dalam kami. Walaupun sekarang dalam situasi dan keadaan yang masih situasi sulit, tapi kami yakin percaya Tuhan Yesus tidak biarkan kami. Engkau ada bersama dengan kami. Terlebih seluruh jemaat Tuhan, jemaat GPD Sola Gracia. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan baca, renungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus berfirman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat dikasih Tuhan. Renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13. Matius pasal 24 ayat 13. Saya akan baca, demikian firman Tuhan berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya ulangi baca, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Jemaat dikasih Tuhan, ayat ini memberi sebuah pengertian, indikasinya bahwa di dalam hidup ini ada banyak masalah, ada banyak persoalan, bahkan ada banyak tantangan. Sehingga Alkitab berkata, orang yang bertahan dalam persoalan, bertahan dalam masalah, bertahan dalam segala pergumulan. Yang sering saya sampaikan kepada jemaat untuk tidak menyerah dengan keadaan yang ada, untuk tidak putus asa, tetapi kita mau tetap terus senantiasa kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan punya yang rencana indah dalam setiap kehidupan kita. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Sampai pada kesudahannya ini adalah bicara sebuah proses waktu yang berjalan, saudara-saudara. Hari tidak hanya berhenti pada hari ini, tetapi satu proses waktu yang berjalan hari ini. Tuhan izinkan besok hari dan seterusnya. Semua ini karena anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, di ayat 12 kita mundur, saudara-saudara. Ini salah satu dari tantangan itu. Di ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Karena makin bertambahnya kedurhakaan. Ada banyak kedurhakaan yang sedang terjadi sekarang, saudara-saudara. Kejahatan demi kejahatan sedang terjadi di mana-mana. Tetapi firman Tuhan terus beri kekuatan baru kepada kita untuk kita terus bertahan. Di ayat ini berkata, dan karena makin banyaknya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, apa yang Tuhan ajarkan dalam kita untuk hidup di dalam kasih, sebagaimana Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita, maka kita juga harus menyatakan kasih-Nya kita kepada Dia. Juga kita harus menunjukkan kasih kita terhadap sesama. Dalam pengertian adalah bicara kehidupan sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan. Untuk hidup ini tidak memiliki sesuatu yang menjadikan kita hidup saling membenci, saling mendendam, dan sebagainya. Nah, maka firman Tuhan berkata dalam ayat di sini bahwa karena kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, dan itulah tantangan. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, jemaat Tuhan khususnya, mari di tengah kondisi yang ada kita tetap memiliki rasa mengasihi, baik mengasihi sama, terlebih kita mengasihi Tuhan. Saudara, karena ini yang diajarkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan kita semua. Lalu kemudian saya mau lompat pada ayat selanjutnya, di ayatnya yang ke-37.
Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Peristiwa Nuh adalah satu peristiwa yang bersejarah di dalam Alkitab. Alkitab mencatat bahwa ketika Tuhan membinasakan manusia, karena ketika Tuhan melihat bahwa manusia telah berdosa, lalu kemudian Tuhan membinasakan dengan air bah. Nah, tentu janji Tuhan kepada Nuh tidak ada air bah lagi. Tetapi saudara-saudara dikasihi Tuhan, bahwa keadaan yang terjadi pada peristiwa Nuh ketika manusia berdosa lalu kemudian Tuhan binasakan melalui air bah, kondisi keadaan dunia ketika kita melihat keadaan dunia sekarang yang semakin jahat. Nah, apa yang terjadi di akhir zaman ini? Bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua, dan kemudian orang-orang berdosa akan mengalami kematian kekal. Tetapi orang-orang percaya, orang-orang yang benar, yang hidup di dalam Dia akan mengalami satu kehidupan kekal. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, itu sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu keadaan apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini di tengah keadaan yang sulit sekarang ini. Mari sesuai janji Tuhan di dalam firman Tuhan, kita mau tetap bertahan sampai kesudahannya. Bertahan di dalam keadaan yang sulit dan sukar sekalipun. Karena kita percaya Tuhan pasti tolong kita, Dia beri kekuatan dan kemampuan di dalam hidupmu. Baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, masalah dalam pekerjaan, apapun yang engkau sedang hadapi, tetap mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yesus yang kita percaya, yang sanggup untuk memberikan jalan keluar dalam segala persoalan. Sebab itu janji Tuhan, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, Dia sanggup untuk memberi jalan keluar. Hanya saja terkadang Dia izinkan kita melewati tantangan-tantangan seperti itu untuk menguji kualitas iman saudara, agar kehidupan kita makin tambah kuat, bermutu, berkualitas, agar supaya kehidupan kita senantiasa memiliki satu kehidupan rohani yang terus bertambah, satu kehidupan yang terus naik, dan semuanya itu untuk Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Satu ayat lagi saya mau baca untuk kita mau bertahan di tengah-tengah kondisi keadaan yang sulit dan sukar itu. Dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Saya mau baca berkata demikian. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 ditulis demikian. Ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita tidak mengandalkan kekuatan diri atau mengandalkan kekuatan manusia. Kalau kita mengandalkan manusia, firman Tuhan berkata terkutuk. Tetapi kita mau mengandalkan Tuhan, karena mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Saudara, nah dengan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, mengapa kita mau mengandalkan Tuhan? Karena Dia segala-galanya di dalam hidup. Ketika kita melihat sesama kita mengecewakan. Ketika kita melihat manusia tidak memberi kepuasan di dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi Tuhan yang sanggup untuk memberi kekuatan, Tuhan yang sanggup memberi kemampuan, dan Dia yang sanggup memberi kekuatan sehingga kita mampu untuk melewati tantangan-tantangan itu. Ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Maka saya mengatakan kepada jemaat yang ada di rumah, mari tetap kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat oleh kekuatan diri kita, saudara, tetapi kuat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan artinya hidup yang berserah kepada Tuhan, hidup yang percaya kepada Tuhan, hidup yang mengandalkan Tuhan, yang tidak mengandalkan manusia, yang tidak mengandalkan kekuatan diri, tetapi terus mau berserah kepada Tuhan sambil berdoa kepada Tuhan, yakin dan percaya Dia sanggup untuk memberikan kekuatan di dalam hidupmu. Ya, nah, kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Yaitu apa itu? Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, di akhir zaman ini ada banyak cara yang dikerjakan oleh iblis yang berusaha untuk mengagalkan iman kita. Dia pakai mungkin orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara. Iya, untuk membuat saudara jadi lemah. Iya, dia pakai orang-orang di sekitar bisa saja untuk membuat sehingga kita putus asa. Tetapi saya mengatakan, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mau tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, dan kita terus nantiasa mau berdoa kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Ayat terakhir dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-16. Mari kalau saudara bisa baca bersama dengan saya, berkata begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah
jahat. Ini tulisan firman Tuhan 2000 tahun yang lalu ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, ketika itu lalu hari ini saya baca, saudara baca, saya perdengarkan kepada saudara bahwa memang kenyataan itu yang terjadi. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Nah, kejahatan yang terus menjadi-jadi di dunia ini, kepada siapa kita mau bergantung hidup ini? Kepada siapa kita mau berharap akan hidup ini? Tuhan yang memberikan janji yang pasti dalam hidup kita. Bagi mereka yang bertahan seperti ayat pokok dalam renungan awal tadi. Mereka yang bertahan sampai akhir. Nah, saudara-saudara, waktu yang Tuhan berikan kita jangan sia-siakan. Sebab firman berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada. Jangan disia-siakan waktu itu untuk Tuhan, saudara-saudara. Jangan disia-siakanlah. Gunakanlah itu untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan percaya. Supaya semakin kehidupanmu di dalam Tuhan terus bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini hari-hari yang jahat. Tetapi Yesus tahu untuk membedakan mana orang jahat, mana orang benar. Dan orang benar Tuhan berpihak kepada saudara. Amin. Kepada saya dan kita semua. Nah, itu sebabnya saya sampaikan di akhir renungan ini, mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, tetaplah bertahan dalam kondisi apapun yang sedang engkau hadapi. Tuhan tetap bersama dengan engkau. Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, doa dan harapan saya kepada seluruh jemaat GPD Sola Gracia kiranya terus ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, bagi jemaat Tuhan kita masih dalam situasi kondisi keadaan karena pandemi COVID-19, tetap mau percaya Tuhan tidak biarkan kita. Tuhan tidak biarkan saudara, bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anak semua kita. Kita yakin Tuhan ada, Tuhan nyata, kuasanya bekerja. Mari saudara-saudara, saya mau berdoa dan saudara juga berdoa bersama. Mari saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Kami menyadari dalam hari-hari hidup kami ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Tetapi kami yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kami. Untuk kami terus mau bertahan di tengah kesulitan yang sekarang sedang kami hadapi. Kami tetap percaya dan mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Karena Engkau tidak mengecewakan kami. Karena Engkau yang sanggup untuk senantiasa memberi jalan keluar dalam segala persoalan yang kami hadapi. Yang umat Tuhan hadapi. Dan saat ini hamba berdoa. Lawatan Tuhan menjadi bagian jemaat Tuhan. Mereka yang berada di rumah. Lawat Tuhan dengan kuasa-Mu. Baik sebagai suami, sebagai istri, anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawatan Tuhan jadi bagian mereka. Sehingga mereka terus memiliki satu kehidupan yang terus bersemangat di dalam melayani Tuhan. Mereka memiliki terus semangat yang baru untuk terus bangkit di dalam Tuhan. Untuk mereka terus senantiasa hidup setia di dalam Tuhan. Karena kami percaya Yesus segala-galanya dalam hidup ini. Hamba mau berdoa, Tuhan berkati jemaat Tuhan dengan segala berkat-Mu, baik berkat jasmani, berkat-berkat rohani, perlindungan sempurna yang dari Tuhan. Walaupun di hari-hari dalam situasi dan keadaan yang ada, kami yakin dan percaya berkat jasmani, berkat rohani jadi bagian mereka. Dalam tugas pekerjaan, dalam segala aktivitas, dan kemana di mana pergi, Tuhan senantiasa ada menolong. Engkau Allah Immanuel yang menuntun setiap kami semua, sehingga kami terus aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dan hamba berdoa, kiranya turun berkat Tuhan atas setiap jemaat, baik berkat jasmani, berkat-berkat rohani, penyertaan yang dari Tuhan, menjadi bagian sekarang sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati jemaat-jemaat, saudara-saudara sekalian. Berkat Tuhan jadi bagian kita sekalian. Tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan.